kita awali dulu pertemuan siang menjelang sore ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak sekalian, sebelum saya dan Pak Samingan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan tugas pertama dan kedua, yaitu analisis SKL, KI, KD, serta Prota dan Promes maupun pengembangan materi dan model pembelajarannya. Silakan memperkenalkan diri dulu dari pojok kiri atas. Orangnya yang mana karena videonya tidak dihidupkan. Apa memang tidak dihidupkan atau bagaimana ya? Nah, ya. Jadi Zoom atau Meet seperti pada hari ini itu menjadi kewajiban untuk menghidupkan video. Pak Abdul Ghani sedang mati listrik. Gimana? Coba cari sinar yang terang Pak, atau keluar rumah atau ke tanah lapang begitu. Iya Bapak, Silakan Pak Samsul Hadi memperkenalkan diri, nama, S1 dari mana, prodi apa, sekarang mengajar di mana, dan seterusnya. Silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten mana itu? Pati Juwono. Oh, yo. STAI-nya juga Pati. Oke, makasih. Pak Fatah Gila, silakan. Belum nyambung. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatahila, Pak. Saya lulusan dari Universitas Ibrahimi Situbondo. Prodi saya itu PAI dan sekarang saya ngajar di MI Islamiyah Cibunar di Kabupaten Tegal, Pak. Situbondo ke Tegal. Nggih. Oh ya, jadi Situbondo ke Tegal. Jadi ke Tegal membawa bondo yang banyak ini. Amin. Oke, ya. Oke, Pak Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mutakin, lulusan dari STAI Brebes, Pak. Untuk mengajarnya di MINU 01 Suradadi, kebetulan tinggal di Suradadi, punya Kabupaten Tegal. Demikian, Pak. Mana itu? Tegal, Pak. Oh, sama Tegalnya. Iya, cuman beda kecamatan. Oh ya, oke, ya sama Tegal. Oke, silakan Pak Bambang. Pak Bambang Isnianto. Perkenalkan, nama saya Bambang, lulusan S1 Syariah. Oh, jaringan ini, soal jaringan ini. Sunan S1 mana, Pak? Oh, sedang Jakarta. Oh, oke, ini putus-putus ini berarti ini. Ya, nanti disambung. Ya, Pak Usman dulu silakan.
Pak Osman, silakan HP-nya diletakkan, jangan dipegang sehingga tidak goyang-goyang seperti orang mau nyanyi dangdut saja. Iya Bang, ngapunten nih. Perkenalkan nama Usmanto Pak. Cara mengajar di Saya dari Kabupaten Tegal. Kemudian untuk pendidikan S1-nya saya di STAI BN Slawi untuk prodinya PAI. Kemudian untuk mengajar saya di MI Al-Ihsaniyah, pelajaran fikih dan Al-Quran hadis dari kelas 3 sampai kelas 6. Oke. Itu juga Selawi ya. Selawi. Iya, Ya. Oke. Pak Ubaidillah. Nah, menurut saya Bu, Ya, Kecamatan Trowosari. Pak Bambang bisa masuk? Belum bisa itu. Silakan. Ya, sementara dipending dulu. Demikian Bapak. Silakan Pak Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ubaidillah Zubdi. S1-nya dari IAIN Kudus, Pak. Dan ngajar di MIN Hashim Tahtawu Gepok Kudus. Brebes. Kudus, Pak. Oh, ya oke. Ngajar apa tadi? Di MI, Pak. MIN Wahid Hashim. Oke, ya. Yang belum Pak Abdul Ghani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Abdul Ghani Bapak. Untuk tempat tugas di MI Ma'arif Budi Luhur Wonosobo. Pendidikan S1 di Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK Wonosobo Bapak. Loh, tugasnya di ngajarnya di UNSIK. Ngajarnya di MI Ma'arif Budi Luhur. Oh, saya kira ngajarnya di UNSIK kesasar. S1-nya. Oh, S1-nya UNSIK Wonosobo. Nggih. Oh, UNSIK jalan menurun ke kiri. Nggih. Ya, dari gerbang itu sebelum ke Garung, masuk ke kiri, turun. Nggih. Kampus hijau. Ya. Oke, Bu Sofi Atun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan S1-nya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Kemudian untuk sekarang mengabdi di MI Mansyauluda Sendangrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Asalnya dari Pati sama Pak Samsul, satu kabupaten cuman beda kecamatan. Dan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan dekat dengan Margoyoso ya? Iya Pak, sebelah utaranya. Oh, sebelah utara. Oh ya. Oke. Pati. Pati apa? Pati Kanji. Pati Ketela Pak. Oh gitu. Ya oke. Pak Badro Bahrodin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan semuanya. Oke, saya Bahrodin dari Wonosobo juga bersamaan dengan tadi Pak Abdul nggih. Dan saat ini saya mengabdi di salah satu MI di Kecamatan Garung. Sudah 8 tahun lebih ya Bapak. Kemudian kalau tentang pendidikan S1-nya di UNSIK sama dengan tadi ya sebelum Bu Sofi ya Pak Abdul. Mungkin hanya itu Bapak. Sementara saudaranya ya, terima kasih Bapak. Saudaranya Pak Abdul ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Mas ya satu Bahrodin sama Pak Abdul sama ya. Oke. Berikutnya Pak Dragon. Ini nama asli Dragon. Pak Haryanto. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Pak Harjanto, Pak. Saya dari Sukoharjo. Nama Dari aslinya Satir siapa? Harjanto, Bapak. Oh, terus? Dari Sukoharjo. Ya, Maya, Tawang. Polokarto, Bapak. Sukoharjonya Polokarto. Oh, Polokarto. Silakan. S1 dari mana? Saya dari IAIN Semarang, Bapak. Wali Songo. Oh, Semarang. Ngajarnya di MI Muhammadiyah Jatisobo Polokarto, Pak. Oke, ya. Jadi Sukoharjo lewat Pedan. Lewat Trucuk, Cawas, Tegal Godo. Ya, Curug Sewu, Cawas. Yang belum siapa ini? Fuad Nur. Silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Nur, Pak. Saya dari Kudus, tepatnya di Desa Anjuran, Kecamatan Gebek, Kabupaten Kudus. Lulusan S1-nya di IAIN Sunan Kudus waktu masih jadi Stain Kudus. Sehari-hari saya mengajar di MINU Hidayatul Atfal Jurang. Kudus, ya. S1 juga Kudus? Iya, Pak. Oke, ya. Berarti sudah semua ya? Ya, tinggal Pak Samingan, monggo silakan Pak Samingan. Halo? Sambil menunggu Pak Samingan. Ya, saya nama Muflihin. Yo, Pak Samingan silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samingan, S1 IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto. Yang sekarang jadi UIN Saizu. Saya kuliah di Purwokerto tapi wisudanya di Jogja dulu. Nah, jurusan saya aslinya bahasa Arab. Kemudian sertifikasinya ikut fikih. Sekarang ngajar di Mandua Banyumas. Sudah 25 tahun jadi guru. Wah, sangat tua. Sudah tua apa senior? Kalau saya tua, kalau Pak Hizbul senior. Nah, kalau beliau Pak Hizbul adalah senior saya. Saya masih kuliah di IAIN Purwokerto, beliau sudah jadi dosen. Saya juga dulu tes jadi dosen, tapi qadarullah jadinya guru MA. Gitu. Demikian kenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Samian. Namanya cukup Pak Haji Samian saja ya. Samian Basiron Mutakalliman ya. Ya. Oke, Bapak sekalian, saya nama Hizbul Muflihin, pendidikan ya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan tadi sama dengan satu-satunya di kelas ini yang perempuan. Bu siapa? Bu Safiatan, Pak. Oh ya. Ya, betul. Jadi saya S1-nya dari IAIN Yogyakarta. Program Sarjana Muda. Jadi saat itu masih muda. Saking mudanya belum punya pendamping. Tapi calonnya banyak. Ya, gelarnya saya BA, Bachelor of Art. Ya, Bachelor of Art. Lulus tahun 86. Belum lahir ya, Pak ya? Oh, belum. Oh, gitu. Kemudian Baru 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun. Saya lulus sarjana
lengkap doktoral 2 tahun 89. Sejak tahun 84 saya malah melintang menjadi guru macam-macam, dari bahasa Jawa, akidah akhlak, sosiologi, sampai guru pramuka di Madrasah IAIN Yogyakarta. Jadi di depan gedung pasca sarjana yang lama dulu itu. Sampai dengan tahun 92. Saya pernah jadi kepala sekolah di MTS Laboratorium IAIN Jakarta tahun 89 sampai 92. Kemudian masuk di Purwokerto tahun 92, ketemu dengan Pak Samingan, dan tahun 94 sampai 98 saya menjadi kepala MAM Pekuncen Banyumas. Nah, setelah itu melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian postdoktoral program doktor di Universitas Negeri Universitas Negeri Universitas Bandung. Sebab Universitas Bandung kan UIN itu Universitas Islam Nusantara Bandung. Jadi memang saya lahirnya di Indonesia ya, makanya Nusantara. Anak buahnya Nomo Kuswoyo sama Cica Kuswoyo, anaknya seperti itu. Oke, saya kira gitu. Siapa yang belum kenalan? Pak Maulana, silakan. S1 dari mana, ngajar apa? Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya telat ya. Saya Maulana Malihuddin dari MI NU TBS Kudus. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengantarkan saja diskusi pada sore hari ini. Nanti juga akan mendapatkan judgement dan juga penambahan dari Pak Samingan setelah Bapak Maulana dimatikan dulu itu mic-nya. Setelah itu nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jawab. Ya, untuk tugas 1 dan tugas 2. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat dari background Bapak Ibu semua, ini nampaknya tidak ada yang di luar Fakultas Tarbiyah. Siapa tadi yang di luar Tarbiyah? Ada Bapak. Oh, hanya Pak Bambang saja. Ya. Ada Bapak. Saya, Pak. Oh, satunya ya. Itu berarti tarbiyah yang bercabang, karena bukan tarbiyah ternyata menjadi guru, kan begitu. Walaupun guru pun juga bisa jadi pengusaha. Ya, pengusaha itu adalah yang punya usaha. Nah, usahanya macam-macam, mau usaha kain, mau usaha ayam, atau usaha apa saja boleh. Begini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan materinya, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Halo, ada apa? Halo? Oh, ya. Oke. Pak Bambang ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Ya, sudah. Ya. Tugas pertama itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menganalisis SKL, KI, dan KD. Dan seterusnya sampai kepada prota promes, pengembangan materi, juga model pembelajarannya. Bapak Ibu sekalian,
apa yang sudah Bapak Ibu koreksi dalam benak pikiran kami, dalam benak pikiran saya dengan Pak Samingan, bahwa apa yang sudah Bapak Ibu unggah itu adalah merupakan sesuatu yang nanti akan dipraktekkan pada saat mengajar. Apa yang Bapak Ibu unggah itu berarti secara tidak langsung juga sudah disesuaikan dengan nuansa PTK. Nah, tinggal persoalannya apakah itu memang juga sudah dimasukkan unsur PTK-nya dalam RPP tersebut atau tidak, itu nanti menjadi apa istilahnya itu kajian kita pada sore hari ini. Sebab untuk pertemuan yang kedua nanti menekankan pada soal media dan juga LKPD serta penyusunan soal-soal baik yang bernuansa apa itu HOTS maupun yang lain-lain sebagainya, termasuk apa istilahnya itu RPP 1, 2, 3 dan seterusnya pada bagian akhir. Tapi untuk sore hari ini kita hanya sampai kepada soal model pembelajarannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah memilih satu mata pelajaran, maka otomatis setiap mata pelajaran itu sudah tercantum di dalamnya berupa SKL dan KI maupun kompetensi dasar. Itu saja otomatis, atau bisa dikatakan otomatis sudah ada tersebut tanpa harus misalnya adalah melakukan perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya SKL, KI maupun KD itu adalah merupakan satu dokumen akademik, dokumen kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga pendidikan. Dan itu sudah melalui proses diskusi, pembahasan, dan kajian yang sangat intens secara normatif, secara struktural maupun juga secara naratif. Sehingga menjadi kewajiban dari Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana memahami statement pernyataan yang ada di dalam SKL, KI maupun KD tersebut. Nah, di dalam memahami SKL, KI maupun KD, tentu itu semuanya tidak akan lepas dari konsep mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian ini sudah memilih satu mata pelajaran, maka mau tidak mau otomatis SKL, kompetensi lulusan maupun kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah dipelajari sedemikian rupa. Nah, sebagai satu contoh, bagaimana kompetensi dasar yang mesti harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam menyusun rangkaian perangkat pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Kita ambilkan contoh, ya, kita ambilkan contoh untuk mata pelajaran yang mana mata pelajaran Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah memilihnya dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Bentar.
Kita tunggu proses. Ya. Oke. Nih, jadi pada kesempatan seperti ini memang jaringan itu berebut. Ya, jaringan itu berebut. Kita segera buka ini ya. Oke, ya. Kemudian kalau standar kompetensi lulusan itu jelas merupakan standar yang istilahnya apa? Sudah ditetapkan ketika anak-anak ataupun siswa itu telah mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan anak-anak itu bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan. Ya, sekalipun kita tahu kalau yang namanya standar kompetensi lulusan itu merupakan suatu kondisi yang tidak terlihat atau abstrak. Ya, oke. Silakan dilihat itu. Ya, ini contohnya. Ya, ini contoh saya berikan. Nah, ini ya. Oke. Bentar. Apa kurang besar ya? Oke, kalau kurang besar sebentar. Kurang besar ini ya. Nah, bentar. Ya. Oke, silakan dicermati. Nah, ini. Bisa dilihat? Oke, ya. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, ya. Kompetensi intinya itu jelas semuanya sudah tahu. Jumlahnya itu hanya 4, seperti ini. Kalau menerima, menjalankan, menghargai, menunjukkan, nah seperti ini adalah sesuatu yang tidak perlu diujikan. Tetapi harus tetap ditagih. Tetapi tetap harus didapat datanya dari siswa. Melalui apa? Melalui pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan sehari-hari di dalam kelas, pengamatan saat proses pembelajaran, juga bisa pengamatan secara tidak langsung melalui orang lain dalam kehidupan di rumah tangganya. Sehingga itu memerlukan semacam feedback atau laporan. Nah, sementara itu kalau K3 dan 4 ini jelas berkaitan dengan materinya. Karena ini materinya sholat fardu, ya, maka di sini memahami faktual, konseptual. Ya, faktual, konseptual itu terkait dengan faktanya tentang sholat fardu, konseptual itu konsep tentang sholat fardu. Ya, adapun melalui mengamati, menanya, mencoba, dan seterusnya itu adalah cara bagaimana siswa itu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual, prosedural, dan lain sebagainya. Nah, ini memahami. Kalau ini adalah memahami, berarti lebih menekankan pada aspek knowledge. Tapi kalau ini menyajikan pengetahuan, ya,
menyajikan pengetahuan itu berarti mengeluarkan kembali, membahasakan kembali. Nah, apa yang sudah diketahui tentang sholat fardu melalui apa? Tindakan. Nah, tindakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini memerlukan apa istilahnya itu merupakan real action dari pengetahuan yang didapat dari tentang sholat fardu, tentang tindakan, berarti itu berkaitan dengan soal prosedural. Apakah anak-anak itu sudah dipandang mampu mengerti dan bisa memahami bagaimana melaksanakan sholat fardu tersebut secara baik. Nah, dari kompetensi inti, maka di sini kita lihat ya, kompetensi dasarnya. Bapak Ibu bisa melihat ini 1.3 menerima kebenaran. Berarti di sini tidak diujikan. Menjalankan perilaku disiplin sebagai implementasi pengalaman menjalankan sholat fardu. Berarti ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan nomor 2. Kemudian 3 ya, menerapkan gerakan bacaan sholat. Nah, ini terkait dengan memahami pengetahuan ini. Dan mempraktekkan gerakan sholat fardu berarti terkait dengan menyajikan pengetahuan. Nah, ini semua, nah ini sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Sudah ada. Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat. Itu sudah ada. Ya. Sehingga apa? Kewajiban dari Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana menjadikan SKKD itu ke dalam indikator. Dalam indikator. Nah, kalau bicara tentang indikator, maka mesti harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, indikator itu harus dituangkan secara urut. Mulai dari soal pengetahuan, pemahaman, sampai kepada keterampilan atau implementasi. Jangan dibolak-balik. Karena apa? Paling tidak itu ada 4 hal yang harus saling berkaitan. Ada 4 hal yang harus saling berkaitan. 4 hal itu apa? 4 hal itu yang pertama indikator, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat adalah soal tagihan. Nah, indikator itu merupakan sesuatu yang dipakai sebagai barometer, sebagai satu acuan pada saat guru itu mengajar. Dia akan mengajarkan apa saja kepada murid itu terlihat dari indikator yang sudah dibuat. Dengan demikian, ketika indikator itu sudah tidak memenuhi persyaratan indikator yang baik, maka dimungkinkan pula nanti merembet kepada tujuan pembelajaran yang juga tidak baik. Bisa jadi juga materinya juga akan seperti itu. Dan biasanya yang terlupakan adalah soal bagaimana penyusunan instrumen tes. Padahal 4 hal itu mesti harus saling mengkait satu dengan yang lainnya. Oke, sementara begitu, silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jawab atau Pak Samingan untuk menambahi terlebih dahulu. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo, Pak Samingan.
Saya mengawali dulu biar kita lebih banyak brainstorming daripada apa istilahnya itu saya menerangkan. Sampai indikator saja terlebih dahulu. Silakan Pak Samingan. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Ini juga bagus-bagus. Tinggal diskusi saja kalau saya tidak menambahi. Monggo kalau ada yang bertanya-tanya. Tidak. Ya, kalau dianggap sudah cukup, silakan Bapak Ibu sekalian untuk apa itu bertanya, nanti saling bergantian saya dengan Pak Samingan akan menjawabnya. Silakan, monggo. Bisa Pak Samingan dulu yang menjawab. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya untuk memulai diskusi pada sore hari ini. Saya mencoba untuk bertanya. Tadi ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama terkait dengan indikator atau IPK, kemudian tujuan pembelajaran, materi, dan soal. Yang mana 4 hal tersebut harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Terus yang perlu kami tanyakan untuk memulai diskusi terkait dengan IPK. Terkait dengan pembuatan IPK ini kan mengacu pada KKO atau kata kerja. Nah ini belum kami pahami secara jelas itu terkait dengan pembuatan IPK itu apa, karena dia kan mengacu pada nah itu dijelaskan secara detail proses pembuatan IPK-nya dan juga perbedaannya dengan indikator. Kan ada IPK dan ada juga indikator. Demikian Bapak, terima kasih. Oh, silakan Bapak sekalian. Mas Samingan, monggo bisa jawab dulu, silakan monggo. Ya, indikator pencapaian kompetensi itu kan bisa kalau zaman dulu itu istilahnya kalimat yang operasional. Ya, nyata, terlihat, terukur. Sehingga nanti ketika penyusunan penilaian itu pengukurannya jelas. Seperti itu tadi, menjalankan sholat fardu, mengerjakan sholat fardu, menunjukkan sikap taat. Ini kalimat-kalimat yang operasional, yang terukur, sehingga nanti pada waktu penilaian itu ukurannya jelas. Saya kira itu tambahan saya. Monggo Pak dosen. Oke, ya. Tadi pertanyaannya gimana tadi Pak? Halo? Pertanyaannya tentang indikator juga dengan cara pembuatan IPK-nya Pak. Pembuatannya. Artinya IPK itu kita mengambil dari mana? Artinya supaya kan ada banyak indikator, kalau saya lihat kan banyak sekali. Apakah dari materi kemudian di situ ditambahkan kata kerja operasional atau bagaimana? Demikian Pak. Ya, begini. Bentar, ini ada sesuatu yang saya kira bukan dari materi ya. Itu dari kompetensi yang harus dikuasainya. Materi kan sesuatu yang harus dipelajari untuk menuju pada kompetensi yang akan dicapai. Jadi bukan dari materi. Begitu Pak dosen. Ini sedang ada masalah ini. Bentar. Oke. Begini Bapak Ibu.